Kami dari kelompok 10 kosmetologi A akan menjelaskan cara membuat sediaan body scrub dari sari ubi jalar ungu. Pada percobaan kali ini, kelompok kami membuat sediaan body scrub dari sari ubi ungu. Scrub merupakan bentuk sediaan yang memiliki tekstur granul halus yang berguna untuk mengangkat sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru sehingga membuat kulit jauh lebih sehat dan berkilau. Hasil dari proses scrubbing membuat kulit menjadi lebih halus dan lembut. Pada percobaan ini, kami memilih bahan utama ubi ungu dan beras ketan karena dua bahan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kulit. Ubi ungu mengandung vitamin C dan E serta antioksidan yang dapat mencegah keriput, melembabkan, dan meregenerasi sel kulit menjadi lebih sehat. Selain itu, kandungan dan manfaat dari beras ketan juga sangat banyak, yaitu mengandung vitamin C, B6, B2, B1, dan E yang dapat mempercepat produksi kolagen dan menjaga keelastisan kulit. Pada pembuatan body scrub dari sari ubi jalar ungu, terdapat beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah penyiapan alat dan bahan. Pada pembuatan body scrub sari ubi jalar ungu, kami menggunakan dua jenis bahan, yaitu bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama yang kami gunakan adalah ubi jalar ungu sebanyak 45 gram dan beras ketan sebanyak 45 gram. Sedangkan untuk bahan tambahan kami memakai dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Untuk fase air, bahannya terdiri atas gliserin 3,3 gram, metilparaben 0,3 gram, sodium lauryl sulfat 1 gram, trietanolamin atau TEA 2 gram, dan aquades secukupnya. Adapun fungsi dari bahan-bahan dari fase air, yaitu yang pertama gliserin berfungsi untuk melembabkan kulit, metilparaben berfungsi untuk pengawet antimikroba, sodium lauryl sulfat atau SLS berfungsi sebagai surfaktan, trietanolamin atau TEA berfungsi sebagai penyeimbang derajat pH, dan aquades berfungsi sebagai pelarut fase air. Sedangkan untuk fase minyak, bahan-bahan yang kami gunakan terdiri dari asam steareat 10 gram, propilparaben 0,5 gram, BHT 0,01 gram, dan PEG 2 gram. Adapun fungsi dari bahan-bahan fase minyak yang kami gunakan yaitu asam steareat berfungsi sebagai pengemulsi, emulien, dan pelicin, propilparaben berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur, BHT berfungsi sebagai antioksidan, dan PEG berfungsi sebagai penebal tekstur di dalam kosmetik yang kami gunakan. Untuk menunjang pembuatan scrub dari sari ubi jalar ungu, kami juga membutuhkan beberapa alat seperti baskom, parutan, timbangan, pisau, kain lap, blender, lumpang dan alu, gelas beker, batang pengaduk, pipet tetes, cawan porselen, spatula, gelas ukur, timbangan analitik, sudip, dan penangas air. Langkah kedua yaitu membuat sari ubi jalar ungu dengan cara membersihkan terlebih dahulu ubi jalar ungu dari kulitnya. Setelah itu dilakukan penimbangan sebanyak 45 gram. Dan setelah ditimbang, ubi jalar ungu diparut menggunakan parutan. Hasil parutan tersebut ditimbang kembali dan dipastikan bahwa benar-benar 45 gram. Setelah itu, hasil parutan ubi jalar ungu disaring menggunakan kain lap dan diperoleh sari ubi jalar ungu sebanyak 45%. Langkah ketiga yaitu membuat granul dari beras ketan dengan cara menimbang terlebih dahulu beras ketan sebanyak 45 gram. Setelah itu disiapkan blender dan dimasukkan beras ketan yang telah ditimbang tadi ke dalam blender.
Setelah itu, hidupkan blender dan tunggu hingga beras ketan menjadi granul halus. Langkah keempat yaitu menimbang bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan dan diletakkan di atas meja laboratorium. Langkah kelima yaitu masukkan triethanolamin atau TEA sebanyak 2 ml menggunakan pipet tetes ke dalam cawan porselen. Langkah keenam yaitu mengukur gliserin sebanyak 3,3 gram dengan gelas ukur dan dimasukkan ke dalam cawan porselen yang berisi triethanolamin atau TEA. Langkah ketujuh yaitu masukkan metil paraben sebanyak 0,3 gram ke dalam cawan porselen yang berisi triethanolamin dan gliserin. Langkah 8 yaitu masukkan sodium lauryl sulfat atau SLS sebanyak 1 gram ke dalam cawan porselen yang berisi TEA, gliserin, dan metil paraben. Langkah ke-9 yaitu mengukur aquades sebanyak 35,8 ml menggunakan gelas ukur dan dimasukkan ke dalam cawan porselen yang berisi TEA, gliserin, metil paraben, dan SLS. Langkah ke-10 yaitu meleburkan fase air pada suhu 70 derajat Celcius di atas penangas sambil diaduk dengan batang pengaduk sampai fase air larut sempurna. Langkah ke-11 yaitu masukkan asam stearat sebanyak 10 gram, propil paraben sebanyak 0,5 gram, BHT sebanyak 0,01 gram, dan PEG sebanyak 2 gram ke dalam cawan porselen yang berbeda sebagai fase minyak. Langkah ke-12 yaitu meleburkan fase minyak pada suhu 70 derajat Celcius di atas penangas sambil diaduk dengan batang pengaduk sampai fase minyak larut dengan sempurna. Langkah ke-13 yaitu setelah fase air dan fase minyak larut sempurna, fase minyak dimasukkan ke dalam lumpang, lalu dimasukin juga fase air. Setelah itu digerus sampai homogen, pastikan campuran tersebut homogen dengan sempurna sehingga tidak ada gumpalan. Langkah ke-14 yaitu campuran kedua fase tadi yaitu fase minyak dan fase air dipindahkan ke dalam lumpang yang lebih besar dan ditambahkan sari ubi jalar ungu dengan konsentrasi 45% dan digerus hingga homogen. Langkah terakhir yaitu masukkan granul halus beras ketan sebanyak 45 gram lalu gerus sampai homogen. Setelah homogen dengan sempurna, sediaan scrub pun sudah jadi dan siap dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi label. Berikut kami tampilkan hasil sediaan scrub dari sari ubi jalar ungu yang telah kelompok kami buat. Di dalam suatu sediaan, pasti memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan produk. Begitupun sediaan body scrub yang kami buat ini. Kelebihan body scrub antara lain 1. Dapat mengangkat sel kulit mati 2. Dapat membuat kulit menjadi bersih dan 3. Dapat membuat kulit menjadi lebih lembut. Sedangkan kekurangan dari pemakaian sediaan ini adalah 1. Kulit dapat menjadi iritasi jika terlalu sering menggunakan scrub 2. Kulit dapat menjadi tipis apabila digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan intensitas waktu yang keseringan. Adapun beberapa cara menggunakan body scrub yang tepat adalah sebagai berikut. Langkah pertama, cara menggunakan body scrub adalah dengan mandi air hangat terlebih dahulu. Mandi air hangat dapat membantu membuka pori-pori kulit, sehingga proses eksfoliasi kulit dapat berjalan maksimal. Mandi menggunakan air hangat dan sabun sekaligus membantu mengangkat kotoran dan minyak yang menempel pada tubuh. Namun, perlu diperhatikan agar tidak mandi air hangat dalam waktu yang lama karena bisa membuat kulit menjadi kering. Setelah tubuh sudah dibersihkan, cara menggunakan body scrub yang paling penting adalah memastikan tangan dalam kondisi bersih. Pasalnya, manfaat body scrub akan berjalan maksimal apabila kita menggunakan tangan saat proses pengaplikasiannya.
Cara menggunakan body scrub yang ketiga yaitu dengan mengambil secukupnya menggunakan tangan atau spatula khusus. Kemudian, dioleskan pada permukaan kulit tubuh yang masih basah. Oles dan gosokkan pada area seluruh tubuh termasuk leher, lengan, dada, punggung, hingga ke kaki. Selanjutnya, cara menggunakan body scrub yang benar juga perlu diiringi dengan aktivitas pijatan. Pijat area tubuh secara perlahan mulai dari kaki sampai tubuh bagian atas dengan gerakan memutar selama 5-10 menit. Memijat tubuh dapat membantu menenangkan kulit, terutama bila kita sedang lelah atau stres akibat rutinitas sehari-hari. Setelah menggunakan body scrub yang tepat dilakukan, kita dapat membilas tubuh dengan air dingin. Bilas tubuh sampai bersih sehingga tidak ada sisa-sisa partikel scrub yang menempel pada kulit. Kemudian, keringkan tubuh menggunakan handuk bersih secara perlahan. Cara menggunakan body scrub dapat menghilangkan kelembapan kulit, sehingga kita perlu mengembalikannya dengan mengoleskan krim pelembab khusus tubuh atau body lotion. Pilihlah krim pelembab sesuai jenis kulit kita, lalu oleskan pada seluruh permukaan kulit tubuh. American Academy of Dermatology menyarankan agar penggunaan pelembab tubuh dilakukan segera mungkin, paling lama 5 menit setelah mandi, agar kulit tetap sehat dan terhidrasi dengan baik. Sebaiknya, jangan menggunakan krim pelembab untuk wajah pada kulit tubuh, sebab kandungan pelembab wajah cenderung lebih ringan dibandingkan produk pelembab untuk tubuh. Idealnya, cara memakai body scrub dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Hindari cara menggunakan body scrub setiap hari. Pasalnya, cara memakai body scrub yang terlalu sering justru dapat membuat kulit kering, sensitif, bahkan iritasi. Cara memakai body scrub juga boleh dilakukan apabila kulit terasa sangat kering, kasar, atau mengelupas. Jika kulit kita kering dan sensitif, sebaiknya lakukan scrub tubuh 1 kali dalam seminggu. Bagi kita yang memiliki kondisi kulit tertentu atau merasa tidak yakin mengenai berapa kali harus melakukan body scrub, alangkah baiknya berkonsultasi dengan dokter kulit terlebih dahulu. Selanjutnya, cara memakai body scrub tidak disarankan bila kita memiliki luka terbuka di area kulit tubuh atau kulit iritasi akibat ruam atau kulit terbakar sinar matahari, yaitu sunburn. Langkah tersebut dapat meningkatkan resiko iritasi kulit yang lebih parah. Produk sediaan farmasi yang telah dibuat, yaitu body scrub dari Sari Ubi Jalar Ungu, harus memiliki target pasar pemakai dan target pasar jualnya. Target jual dan target pasar pemakai atau sasaran produk yang kami buat lebih ditujukan kepada kaum remaja, di mana di usia remaja inilah masyarakat masih gencar-gencarnya untuk memperindah dan memperbaiki diri, terlebih lagi pada wanita. Wanita biasanya lebih gencar untuk mempercantik diri dengan sediaan kosmetik dibandingkan pria. Salah satunya adalah dengan menggunakan body scrub. Walaupun pembuatan body scrub ini tidak terlalu susah, namun pada kenyataannya tidak banyak yang mengetahui sebenarnya bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan homemade body scrub tersebut agar tahan lama. Cara penyimpanan homemade body scrub sendiri sebenarnya cukup mudah, yaitu body scrub buatan rumahan ini cukup disimpan dalam wadah yang memiliki tutup yang erat dan rapat seperti anti air. Waterproof container tersebut misalnya ialah kotak Tupperware atau mason jar toples dengan jenis penutup flip lid. Mengapa wadah waterproof container diperlukan? Karena pada dasarnya body scrub kerap ditempatkan di kamar mandi yang lembab, sehingga waterproof container tersebut diperlukan agar body scrub tidak basah terendam ataupun berubah wujud menjadi gumpalan keras.
Sedangkan untuk jar atau toples, pilihlah yang memiliki tutup pengencang flip lid dari bahan stainless steel. Sekian hasil produksi dari kelompok kami yang beranggotakan Mutiara Sania dengan NIM 120260011, Desi Rahmawati dengan NIM 120260026, Rismala Safitri Yusuf dengan NIM 120260076, dan Mutiara Robbani dengan NIM 120260087.